Pada Juli 2019, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan adanya rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sampai saat ini, pemindahan ibu kota negara tersebut masih dalam tahap perencanaan dan juga perancangan. Dalam merencanakan ibu kota negara yang baru, pemerintah Republik Indonesia tentunya mengacu kepada negara-negara yang telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya. Salah satu negara yang menjadi acuan dari ibu kota negara yang baru ini adalah Brazil. Brazil merupakan suatu negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya sebanyak 2 kali. Ibu kota negara pertamanya itu adalah Salvador, yang pada abad ke-17 dipindahkan ke Rio de Janeiro, dan pada abad ke-20 Brasilia dipilih menjadi ibu kota negara baru yang hingga saat ini masih menjadi ibu kota negara dari Brazil. Brasilia ini adalah suatu kota yang memang direncanakan khusus untuk menjadi ibu kota negara dari Brazil. Sekarang kita akan membahas mengenai teori perencanaan yang digunakan dalam merencanakan kota Brasilia. Berdasarkan hasil analisis kami dari tinjauan literatur sistematis, teori perencanaan yang digunakan adalah modernisasi. Istilah modernisasi muncul diawali oleh perspektif kalangan penentang Marxisme. Teori ini dilatar belakangi oleh era pencerahan dan revolusi industri, di mana penolakan atas dominasi spiritualisme atau agama dalam memandang kehidupan sosial dan budaya. Munculnya cara pandang yang sekuler yang artinya memisahkan antara agama dan negara. Menurut Walt Whitman Rostow, teori modernisasi merupakan teori yang memberikan pandangan bahwa setiap manusia harus memiliki pedoman hidup dalam menjaga aktivitas ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial. Cara yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan tahap pembangunan. Teori modernisasi yang bergagaskan kebebasan serta diekspresikan melalui sains yang menjadi arus utama dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, teori modernisasi memiliki prinsip. Yang pertama, rasionalisasi, di mana dominasi logika atau cara berpikir rasional dalam melihat aspek kehidupan. Yang kedua, objektivitas, yaitu kebenaran dilandaskan atas metode saintifik yang objektif, artinya dapat dibuktikan. Dan yang ketiga adalah universalisme, di mana menggabungkan dunia dan kemanusiaan dengan satu visi yang seragam. Menurut Vanderkolk, teori modernisasi itu sangat berpengaruh terhadap perencanaan. Yang pertama, perencanaan fokus pada upaya pembuatan keputusan, politik, kebijakan yang lebih rasional, di mana dilakukan melalui visi jangka panjang dan rasionalitas instrumental yang memperhatikan setiap pilihan. Yang kedua, perencanaan yang paling efektif adalah perencanaan komprehensif, perencanaan yang mencangkup multifaktor, di mana setiap elemen harus terintegrasi, terkoordinasi, dan hierarkis. Yang ketiga, perencanaan didasarkan atas metode saintifik dan matematis. Yang keempat, perencanaan sebagai proyek modernisasi diatur oleh pemerintah pusat dengan semangat progresif dan reformis. Yang kelima, perencanaan dioperasionalisasikan dalam rangka memenuhi kepentingan publik, di mana kepentingan tersebut dapat diidentifikasi sepenuhnya oleh planner. Perencana dan planner dipandang sebagai subjek atau alat yang netral. Syarat modernisasi bagi planner. Yang pertama adalah cara pikir yang ilmiah, yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat yang lainnya. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga ataupun badan tertentu. Berikutnya, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Lalu, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Dan yang terakhir, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Berikut adalah kekuatan dan kelemahan dari teori modernisasi bagi perencanaan.
Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama, mengasumsikan pendekatan pembangunan dari atas ke bawah atau menekankan konsentrasi pembangunan di pusat-pusat metropolitan dan kota-kota pinggiran. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Berikutnya, tingkat kehidupan yang lebih baik. Artinya, dengan tingkat kehidupan yang lebih baik, berpeluang dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju, sehingga dapat merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah perubahan tata nilai dan sikap. Artinya, dengan adanya modernisasi dalam zaman sekarang, ini bisa kita lihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Berikutnya, untuk kekurangan dari teori modernisasi. Yang pertama, teori modernisasi menciptakan ketergantungan dan eksploitasi bagi orang miskin. Berikutnya, sikap individualistik. Artinya masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Lalu, pola hidup konsumtif. Dengan adanya penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang melimpah, dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Dengan kata lain, individu yang dapat terus mengikuti perkembangan zaman memiliki kesenjangan tersendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Pada bagian pengenalan kasus, saya akan menjelaskan tentang sejarah perpindahan ibu kota Brazil, di mana sejarah dimulai pada saat Salvador didirikan pada tahun 1549 oleh Gubernur Jenderal pertama Portugis Amerika Selatan, tak lama setelah penjajahan dimulai. Kota ini menjadi kursi keuskupan Katolik pertama Brazil pada tahun 1552 dan masih menjadi pusat agama Katolik Brazil hingga saat ini. Kemudian, pada abad ke-17, Rio de Janeiro menjadi pelabuhan ekspor yang jauh lebih praktis daripada Salvador, dan pemerintahan kolonial dipindahkan pada tahun 1763 ke kota ini. Hingga, singkat cerita, kota ini tetap menjadi ibu kota setelah kemerdekaan Brazil pada tahun 1822, dan setelah penghapusan monarki pada tahun 1889. Pada tahun 1950, rencana dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota federal dari pantai timur ke pedalaman dengan harapan bahwa memindahkan ibu kota ke daerah akan membantu mengisi daerah tersebut. Yang akhirnya, ibu kota baru Brasilia diresmikan sebagai ibu kota federal pada 21 April 1960 setelah dibangun dengan biaya sekitar 2 triliun dolar Amerika Serikat. Brazil memiliki ibu kota yang bergerak atau berpindah 2 kali dalam sejarahnya. Sebelum abad 18, ekonomi Brazil didorong oleh perdagangan gula, di mana saat itu ibu kotanya adalah Salvador, sebuah kota di bagian timur laut Brazil yang dekat dengan daerah di mana perkebunan gula saat itu adalah yang paling subur dan sukses pada masa kolonial. Namun, ketika Belanda mengembangkan cara-cara yang lebih canggih untuk menghasilkan gula dengan harga yang lebih murah di koloni-koloninya, gula menjadi kurang relevan lagi di Brazil. Dan pada saat itu, demam emas dimulai. Ada kebutuhan untuk mengubah modal koloni ke suatu tempat yang lebih dekat ke wilayah pertambangan. Maka, dari situ koloni mulai berpindah dari Salvador menuju Rio de Janeiro.
Kemudian, pada 1763, Rio de Janeiro terpilih sebagai ibu kota baru dan pengadilan Raja Muda pindah dari Salvador. Ibu kota disimpan di Rio karena sebagian besar kegiatan ekonomi yang relevan dari Amerika Selatan terjadi di wilayah River Plate, dan Brazil ingin memperkuat kekuatannya ke wilayah itu untuk melawan Argentina. Rio de Janeiro bagaimanapun tidak memiliki posisi yang baik untuk menjadi ibu kota. Kota ini terletak di sebuah lembah tanpa terlalu banyak ruang untuk tumbuh dan secara kronis menderita akibat perencanaan kota yang buruk. Pada tahun 1904, penduduk menentang program vaksinasi yang dilembagakan oleh pemerintah. Kerusuhan yang dikenal dengan pemberontakan vaksin hampir menyebabkan kudeta militer yang ketat yang akan digulingkan Presiden Rodrigues Alves. Rio juga merupakan sasaran yang sangat mudah untuk serangan angkatan laut. Misalnya, pada tahun 1910, sebuah kapal yang dikendalikan oleh para pelaut pemberontak mengunjuk rasa menentang penggunaan hukum fisik di Angkatan Laut Brazil dan menembak terhadap benteng di kota itu. Hingga pada tahun 1955, di era pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek, pembangunan atau perpindahan ibu kota baru mulai dilakukan pada tahun 1956 hingga tahun 1961. Ide utama membangun Brasilia sebagai ibu kota negara baru didasarkan atas perkembangan Rio de Janeiro yang terlalu cepat sehingga tidak bisa mengakomodasi pemerintahan lagi. Selain itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk pemerataan populasi dalam kaitannya dengan memaksimalkan wilayah yang dimiliki negara. Waktu itu, mereka harus membangun Brasilia dari awal, sekitar 1.200 km dari Rio. Tantangan yang dihadapi pemerintah Brazil dalam 5 tahun pertama pembangunan ibu kota baru di Brazil adalah harus membangun dari nol dan tidak ada penghuninya. Tidak ada infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan infrastruktur dasar lainnya. Kemudian, pemerintahan Brazil membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk membangun infrastruktur dasar saat pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Selain membangun infrastruktur pemerintah juga harus memindahkan penduduk. Penduduk awal di sana adalah para pegawai pemerintahan dan pekerja yang turut membangun kota Brasilia. Tantangan lain, biaya pembangunan yang terus membengkak membuat inflasi, sehingga memicu kenaikan harga-harga. Meski begitu, pembangunan kota tetap merupakan peluang bagi banyak orang untuk mencari solusi kehidupan yang lebih baik.
Awalnya untuk mengakomodasi 1 juta penduduk, tapi sekarang sudah sampai 3,3 juta penduduk. Dan kini mereka berkembang menjadi daerah pariwisata dan juga industri. Di mana kesimpulannya adalah ada kritik bahwa pemindahan ibu kota terakhir ini dari Rio de Janeiro menuju Brasilia merupakan pemindahan yang mahal dan memiliki konsekuensi inflasi yang tinggi. Namun, di sisi lain, pemindahan ibu kota juga berhasil menciptakan perkembangan wilayah baru bagi pertumbuhan ekonomi Brazil. Oke, selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, di tahap ini kita sebenarnya meninjau sejauh mana pendekatan dari teori modernisme itu diterapkan dalam perencanaan ibu kota di Brasilia. Kita meninjaunya dengan mengacu pada pengaruh dan juga konsekuensi modernisme terhadap perencanaan. Sebagaimana yang disebutkan Sanderkov yang sudah dibahas pada dasar teori, itu ada 5, bahwa perencanaan itu adalah untuk menciptakan sebuah kebijakan yang rasional instrumental dan memiliki visi jangka panjang. Selanjutnya, perencanaan itu yang efektif adalah yang komprehensif dan terintegrasi, dan juga didasarkan pada metode ilmiah. Dan rencana ini sifatnya diatur pemerintah secara terpusat, dan kriteria terakhirnya adalah perencanaan ini sebagai kebutuhan publik yang didefinisikan sendiri oleh pemerintah. Sebelumnya, kenapa kita ambil modernisme? Karena disebutkan dalam suatu jurnal bahwa antara dekade 1930 hingga 1960, Brasil ini dikenal sebagai ibu kota dunia modernisme, hingga ada klaim bahwa tidak ada tempat lain di mana arsitektur modernisme begitu antusias diadopsi sebagai gaya nasional seperti di Brasil. Selain itu juga, pada era pemerintahan Kubitschek atau Presiden Brasil saat itu, perencanaan menjadi instrumen kontrol negara yang efisien dan perangkat untuk memandu proyek-proyek modernisasi yang dipromosikan dan disponsori oleh negara. Ideologi perencanaan di Brasil saat itu berada di bawah proses modernisasi. Tindakan perencanaan direpresentasikan sebagai tindakan teknis ilmiah yang ketat, netral, yang melaluinya dapat diselenggarakan secara rasional. Nah, tadi sudah disebutkan 5 kriterianya. Kita langsung masuk pada yang pertama, yaitu perencanaan fokus pada membuat kebijakan yang rasional instrumental disertai visi jangka panjang. Jadi, pembangunan ibu kota Brazil ini, bukan pembangunan sebenarnya, pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janeiro kepada Brasilia itu memiliki sebuah tujuan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah yang penduduknya masih tergolong sedikit. Di sekitar Brasilia itu ada banyak daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang saat itu penduduknya masih sedikit, hingga Presiden Kubitschek mengambil kebijakan dengan harapan bahwa pemindahan ibu kota ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan apa? Dengan tersedianya jaringan jalan untuk menghubungkan kota-kota dengan daerah pesisir yang lebih maju. Jadi ujungnya adalah untuk meningkatkan perekonomian dari daerah sekitar di Brasilia juga. Dan selanjutnya dari sisi rasional instrumentalnya, bahwa pembangunan di seluruh daerah di ibu kota baru Brasilia ini memberikan kesempatan pemilihan lokasi yang ideal untuk memenuhi persyaratan Le Corbusier. Jadi Le Corbusier itu seorang perencana modernis yang menyebutkan untuk perencanaan modernisme akan ideal apabila topografi wilayah yang datar
untuk mampu mengurangi kemacetan lalu lintas dan jarak yang relatif jauh dari sungai yang mengalir. Nah, ini jadi pertimbangan nasionalnya. Nah, untuk kriteria kedua ini, perencanaan paling efektif itu harus komprehensif atau multisektor. Setiap elemen harus terkoordinasi, terintegrasi dan seringkali hierarkis. Jadi dalam perencanaan ibu kota ini ada 5 plan atau mungkin kita bisa bilang master plan yang disusun oleh Lucio Costa atau pemenang seminar dari orang yang membuat master plan ini. Dia membagi fungsi ruang itu ke dalam 3 sektor: residensial sektor, monumental sektor, social sektor, dan bucolic sektor, atau ini mungkin bisa dibilang rural, dimana kesemuanya dibentuk pada suatu rancangan struktur berupa pertemuan dua sumbu atau dua aksis yang sering disebut aksis ini menyerupai bentuk burung atau pesawat secara konseptual. Itu dinamakan monumental aksis dan highway aksis. Master plan ini sendiri tadi dibagi pada 4 sektor. Ini bisa dilihat ada residential sektor, itu isinya adalah pembangunan area perumahan sepanjang highway axis. Jadi di highway axis ini dikhususkan untuk pembangunan perumahan. Nah, dan juga di situ ada pengaturan dan penyediaan affordable housing. Dan dari residential sektor ini akomodasi maksimum 500.000 penduduk. Jadi Brasilia ini direncanakan untuk menampung 500.000 penduduk, dan apabila melebihi maka akan dibangunkan kota-kota kecil di sekitarnya. Juga ada monumental sektor. Monumental sektor itu ada di monumental axis, yaitu pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, arena olahraga, perbankan, komersial, dan juga industri kecil. Nah, selanjutnya ada sosial sektor. Ini dari sektor hiburan, yaitu semacam teater, sinema, restoran yang terletak di pertemuan antara dua aksis. Jadi di antara aksis highway aksis dan juga monumental sektor. Monumental aksis. Juga ada bucolic sektor. Itu mungkin bisa dilihat yang warna hijau atau rural, taman, RTH, kebun binatang, kawasan lahan perdesaan. Nah, tadi mungkin tidak disebutkan ya dari sisi sosial sektor, sebenarnya sekolah kemana, kebutuhan medis sama kebutuhan ibadah kemana. Nah, jadi di konsep ya master plan Brasilia ini ada konsep namanya super quadra, atau bisa dibilang semacam super block yang berdiri sepanjang highway axis tadi. Jadi super block ini sebenarnya terdiri dari beberapa deret blok perumahan yang bisa dilihat di gambar. Setiap super blok ini memiliki sekolah, sarana ibadah, bahkan kawasan komersil dan pusat kegiatan masyarakatnya sendiri. Jadi di dalam satu kotak ini bisa dibilang terdapat beberapa sarana-sarana yang khusus untuk negara itu sendiri, yang berada dalam jarak tempuh nyaman dalam berjalan kaki. Dan setiap blok ini terdiri dari 6 sampai 8 bangunan yang tertata, dan di dalamnya terdapat ruang terbuka hijau. Bisa dilihat ini ada bangunan panjang macam apartemen ataupun rental house yang berjejer rapi, dan di dalam sudah ada ruang. Jadi bisa dibilang secara komprehensif perencanaan di Brasilia ini sudah cukup komprehensif dengan memadukan berbagai aspek dan sektor untuk mengakomodasi kebutuhan penduduknya secara terintegrasi. Selanjutnya, perencanaan yang didasarkan pada metode ilmiah atau analisa formal kualitatif. Jadi untuk ini belum bisa dilihat bahwa perencanaan di Brasilia ini mengacu pada metode kualitatif. Kita bisa lihat di mana bahwa pembangunan pada satelit bila itu terjadi apabila pertumbuhan penduduk di kota pusat mencapai 500.000 dari waktu ke waktu. Jadi apabila pertumbuhan di kota pusat sudah mencapai 500.000, maka pembangunan kota satelit itu akan digencarkan. Kota satelit sendiri dari pusat kota yang dipromosikan oleh negara dirancang sebagai dormitory cities
dengan sebagian besar penduduk yang aktif secara ekonomi tidak di luar. Ini bisa dilihat gambarnya. Jadi tadi bisa dibilang awalnya rencana pembangunan kota satelit ini direncanakan untuk dalam jangka panjang, dalam artian 20 atau 25 tahun. Lalu dibangun generasi pertama pembangunan kota satelit. Namun ketika melihat pembangunan yang melihat pertumbuhan dulu, ternyata pertumbuhannya cukup signifikan dan cepat. Jadi pembangunan kota satelit ini harus segera. Bisa dilihat ada beberapa kota-kota satelit di sekitar Brasilia yang sudah mulai dikembangkan di tahun-tahun tersebut. Dan baru 10 tahun bisa dilihat bahwa populasinya sudah kurang lebih 1 juta. Padahal di rencana itu sekitar 500.000 itu kurang bisa dipenuhi dalam waktu 20 tahun, nyata dalam waktu 10 tahun saja 2 tahun lebih itu sudah hampir 1 juta. Dan ini menyebabkan pembangunan kota satelit di sekitar Brasilia menjadi sangat cepat. Dan metode yang digunakan dalam analisa ini tentunya metode analisa formal kuantitatif. Nah, terus selanjutnya ada perencanaan yang diatur oleh pemerintah secara terpusat sebagai representasi dari masyarakat. Bagaimana itu bentuknya dalam perencanaan ini? Ya, jadi untuk mengatur dan mengelola perencanaan Brasilia ini, pemerintah Brazil membentuk suatu perusahaan yang disebut The Urbanization Company of the New Capital of Brazil atau NOPACAP bisa disebut. Fungsi dari NOPACAP ini sebenarnya dia bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengurusi persoalan lokasi, pembangunan konstruksi proyek, pengontrol penggunaan lahan, dan mengadakan kontes nasional untuk masyarakat Brasilia. Jadi orang yang bakal bertanggung jawab terhadap masalah ini diadakan kontes secara nasional dan yang menang akan menjadi plannernya. Juga NOPACAP ini tunduk pada kontrol politik dan administrasi Departemen Pemerintah Federal serta mempertanggungjawabkannya secara hukum. Nah, perusahaan ini memiliki otonomi dari sisi teknis dan administrasi yang besar dan dalam menjalankan berbagai kekuatan. Jadi bisa dilihat bahwa perencanaan ibu kota ini sangat sentralistik sekali, dipegang oleh satu perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah yang memiliki otonomi sisi teknis ataupun administrasi yang cukup besar. Maka seperti itu, karena ada sebuah argumen yang mengatakan bahwa perencanaan sentralistik dan proses pengambilan keputusan melalui elit teknis sangat ditekankan karena dapat mengendalikan siklus perencanaan dan membawa kota-kota di bawah arahan keahlian yang kompeten. Jadi bisa dibilang ya, cukup relevan perencanaan modernisme di Brazil ini dari sisi perencanaan sentralistik. Nah, untuk selanjutnya perencanaan yang dioperasionalisasikan sebagai kebutuhan publik yang didefinisikan sendiri oleh pemerintah. Jadi harapannya perencanaan ini merupakan kebutuhan publik yang didefinisikan oleh pemerintah. Nah, ini ada sedikit beberapa contoh yang mungkin agak relevan dengan kondisi itu, bahwa Brasilia ini pada awalnya direncanakan sebagai kota yang berorientasi mobil atau car oriented dengan konsep desain modernis. Jadi kebutuhan untuk mobilisasi ya, karena itu pemerintah menunjukkan rencana jalan raya ada tahun 1960 dengan konsep bus struktur tadi yang bertujuan untuk mengintegrasikan sirkulasi, mobilisasi, dan juga distribusi produksi lokal. Jadi dari kebutuhan untuk memobilisasi dan mendistribusikan produk lokal dibangunlah jalan tadi. Begitu. Ya kurang lebih sudah. Nah, namun ada beberapa keterbatasan nih teori modernisme dalam perencanaan ibu kota Brazil tadi, di mana mungkin bisa dilihat dari poin pertamanya itu ada pada bagian terakhir tadi bahwa pembangunan Brasilia tidak dilandaskan pada memahami kebutuhan rakyat, melainkan visi pemerintah dan rencananya mencerminkan ketidakkonsistenan. Jadi karena modernisme ini sedikit bahkan muat sedikit lebih cenderung kepada sentralistik dan penggunaannya rasional, maka perencanaan ini tidak bergerak dari bawah. Jadi tidak begitu mencerminkan kebutuhan masyarakatnya begitu, dan sangat dikendalikan oleh pemerintah.
tidak begitu dilepas pada kekuatan pasar. Nah, lanjut keduanya adalah kekuatan pasar jadi bisa memarginalkan penduduk golongan menengah ke bawah yang ditekan dan tidak mampu membayar sewa rumah apartemen. Jadi awalnya di Brasilia ini semuanya tidak diatur oleh kekuatan pasar, tapi oleh pengaruh pemerintah. Namun ternyata banyak penduduk yang tidak bisa bersaing dengan ketika kepemilikan apartemen dan rental housing itu sudah diambil oleh sekelompok orang dan dia mengaturnya dengan mekanisme pasar. Dan ternyata banyak penduduk golongan menengah bawah yang tidak sanggup, sehingga mereka tersingkirkan dan jadinya mereka tetap butuh tinggal di sekitar situ, sehingga menciptakan selam-selam area atau area kumuh di sekitar Brasilia. Dan ini sedikit kritik dari perencanaan modernisme karena awalnya perencanaan ini tidak berbasis oleh kebutuhan masyarakat seperti apa di idealisme pemerintah. Terakhir ada kesimpulan. Jadi dari awal kita bisa lihat bahwa pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro kepada Brasilia ini merupakan dorongan berbagai aspek, yang diantaranya aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Karena bisa dibilang bahwa pemindahan ini adalah sebuah janji politik dari presiden terpilih. Ada selanjutnya, perencanaan Brasilia dilakukan menggunakan pendekatan modernisme, bagaimana tadi sudah disebutkan, dan prosesnya sudah memenuhi beberapa kriteria umum. Jadi pengaruh modernisme dalam perencanaan, ya seperti pendekatan rasional instrumental, perencanaan komprehensif, penggunaan metode ilmiah, diatur secara terpusat, dan juga merupakan cerminan kebutuhan publik. Namun ada catatan tadi bahwa pada pelaksanaannya bagian perencanaan sebagai cerminan kebutuhan publik dianggap masih belum terlaksana atau belum terpenuhi karena arahnya masih cenderung berupa visi pemerintah saja atau sudut pandang pemerintah saja. Jadi di situ catatan-catatannya. Dan segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.